Dan itu artinya Indonesia hanya satu level di atas Syria, satu tingkat di atas Syria. Padahal Syria itu kan negara yang dalam beberapa tahun terakhir lagi perang. Ya kita kan nggak lagi perang. Ada dispensasi kepada klub-klub tertentu karena lisensi dari pelatihnya itu kan otot. Oh itu terjadi di liga kita. Ada dispensasi. Kadang ada dispensasi kayak gitu itu loh. Jam 8 gitu loh, datang setengah 8 udah latihan duluan. Konco-konconya ngomong, "Lah, posisi kon iki koyo kate jadi pemain bintang ae rek." Hal-hal kayak gitu bisa merusak mental seorang pemain. Enggak masuk akal tapi ya Indonesia. Enggak kok bisa lolos seperti gitu tadi loh. kan. Dulur, kita ketemu lagi dengan Aloha Podcast. Kali ini kita membahas tentang sepak bola Indonesia. Dalam kesempatan ini kita kedatangan tamu Bung Muhammad Ilham. Beliau ini penulis, juga pemerhati sepak bola, dan juga seorang jurnalis olahraga. Beliau ini sering sekali mengkritisi kompetisi sepak bola nasional. Karena kita ketahui bahwa sepak bola Indonesia prestasi internasional terakhir adalah SEA Games 1991 di Manila di eranya Aji Santoso, Fer Remanatu dan kawan-kawan. Nah, Bung Ilham ini ingin menyoroti tentang sistem kompetisi agar outputnya bagus. Nah, Bung Ilham, seperti apa sih kompetisi dalam sepak bola Indonesia seperti saat ini? Pandangan sampean ini apakah wis bagus atau belum? Kalau bilang bagus atau belum, ya memang nggak bagus. Cara ngukurnya gampang aja kan, cara ngukurnya nggak usah dianalisa susah payah. Kita lihat aja dalam urutan ranking kompetisinya di level Asia. Indonesia ada urutan berapa? Berapa sekarang? Indonesia kalau nggak salah terakhir itu urutan ke-26 dari seluruh negara Asia. Okay. Dan itu artinya Indonesia hanya satu level di atas Syria, satu tingkat di atas Syria. Padahal Syria itu kan negara yang dalam beberapa tahun terakhir lagi perang. Ya kita kan nggak lagi perang. Kita hanya satu strip di atas negara yang perang. Lur, ini menarik. Negara yang konflik. Tapi kita juga ingat bagaimana Irak waktu juara Asia 2007 kalau tidak salah. Negaranya juga konflik perang tapi bisa juara Asia. Ini kan kontradiktif dengan sepak bola Indonesia pada saat tahun itu. Indonesia tuan rumah, kompetisinya bagus. Apakah memang ada korelasi kompetisi bagus itu menghasilkan output yang bagus kalau ada contoh seperti Irak tadi, Bung Ilham? Pandangan sampean. Contohnya kayak begini, kalau kompetisinya jelek, bukan jelek ya, enggak kalau kayak Irak itu kan belum berjalan. Tapi kan sebelum mereka itu kan sudah punya, sebenarnya termasuk sebelum era Jepang sama Korea ini menguasai, kan Arab yang menguasai sepak bola Asia loh ya. Arab yang menguasai sepak bola Asia. Lalu kemudian kita hitung juga pemain-pemain Irak yang bermain di luar liganya. Di negaranya kan nggak bisa main, memang negaranya lagi perang. Tapi kemudian karena mereka punya cukup banyak pemain yang bermain di luar, kayak contohnya banyak negara Afrika, negara-negara kayak Aljazair dan lain sebagainya itu yang mereka diuntungkan karena banyak pemainnya yang main di luar, di liga luar. Nah, sehingga pilihannya kalau kita ngomong kayak begitu, kalau kompetisi kita jelek, maka pilihan lain adalah punya banyak pemain yang bermain di liga luar. Kita punya kesempatan sekarang. Nah sekarang kan makin banyak tuh. Asnawi, Witan, yang terbaru kan Witan. Baru Witan, ya bareng Egy tuh. Dan kita ngelihat kan ketika di timnas bagaimana kualitas mereka dan attitude mereka kan berbeda dengan pemain di liga kita. Dan memang Sintayong pilihannya sih bagus sih, dalam artian memilih untuk bukan gambling sih, pemain muda yang dipakai. Pemain muda dalam artian
dalam tanda kutip Ya, ya. dirusak oleh kompetisi kita. Ya, ya. Iya kan? Ya, ya. Belum. Contohnya gini, Evan Dimas bagus kan? Bagus, Dimas bagus. bagus ya. Generasinya juga dia bagus ketika di level bawah. Tapi ketika masuk kompetisi dan main di Indonesia jadinya ya bagusnya hanya menjadi level sekian, hanya level Indonesia aja. Sedangkan yang tim Korea yang dia kalahkan, Hwang Hee-chan sekarang udah main di Premier League. Ya. Ya ibaratnya kan kayak gitu tuh. Ya, ya, ya. Nah kita perbandingannya mau gimana nih? Mau perbandingan bagusnya seperti apa? Ya bukan berarti bilang Evan tuh jelek, bagus di Indonesia. Tapi kan kalau kita mau jadi kata dalam tempurung di Indonesia aja bagus, tapi kan nggak kayak gitu. Kalau memang kompetisi kita belum bagus, idealnya harusnya bagaimana, Bung Ilham? Gini aja, paling pertama itu bagaimana mungkin kita bisa punya kompetisi yang bagus kalau perangkat-perangkat yang menuju ke kompetisi itu juga nggak dianggap penting. Kayak bisa-bisanya ada exco yang mengatakan lisensi AFC itu buat apa, lisensi klub. Ya itu kan juga apa istilahnya, ya gimana kan mereka bagian dari meningkatkan mutu klub, bagian dari meningkatan mutu klub. License itu untuk pelatih ya? Enggak, license untuk klub. Oke. License untuk klub. Nah, kenapa kok juga, dan ini bandingan di Asia Tenggara aja. Kita jangan ngomong kita tuh di bawah Malaysia, Filipina aja kita di bawah kompetisinya loh ya. Peringkat kita di bawah. Nggak usah ngomong Vietnam. Vietnam udah di atas banget. Vietnam tuh belasan kalau nggak salah. Kalau Thailand malah masuk 10 besar. Jauh banget di atas kita, jauh banget. Jadi wajar ya kalau internasional kita kalah dengan ya Thailand, kemudian ya wajar. Dengan Vietnam kita juga sulit menang. Wajar. Wajar. Nah, idealnya kalau sistem kompetisinya, kalau saya lihat kompetisinya kan berjalan dengan baik, berjalan. Sekarang ini kita nggak bisa ngomong ideal untuk kompetisi kita ya, Nah, karena ada pandemi dan lain sebagainya. Saya juga ya kita harus bisa menghargai situasi. Yo gimana, PSSI juga kesulitan dengan situasi pandemi ini, ya kan? Yang pertama itu hal-hal simple aja, umpama kita ngomong tentang keputusan wasit dan reaksi yang diakibatkan oleh pemain. Contohnya begini, pemain itu kan dari liga, lalu mereka biasa menghadapi wasit-wasit yang kayak gitu, umpama pelanggaran yang model seperti ini di liga kita biasa saja, lalu kemudian gaya protes seperti ini gitu terhadap wasit di liga kita biasa aja, tapi kan ketika di level internasional berbeda. Nah, seringkali itu kan menjadi kesalahan-kesalahan kecil kayak gitu aja bisa memberikan gangguan atau pengaruh bagi sebuah pertandingan. Ya kan? Perlu ada upgrading atau perlu ada sosialisasi untuk penyesuaian dengan sistem yang diacu? Enggak sih, sebenarnya sudah ada semua. Hanya tinggal konsistensi dari setiap keputusan yang diambil. Kan seringkali di Indonesia tuh nggak konsisten ya. Ya seringkali gitu ya. Contoh kasus di Liga 1 atau Liga berapa gitu, pemain salah pakai kostum, hukumannya sekian. Tapi ada yang di Liga 3 kemudian hukumannya langsung sekian dan besar dan beda banget. Artinya konsistensi terhadap hal-hal kayak gitu, penerapan regulasinya itu. Jadi gini, oke, kita berharap sebuah regulasi yang bagus banget ya. Tapi kan ya ibaratnya ini kan orang kalau mau baca koran salah gitu. Ini kan koran bukan Quran. Ya sama aja regulasi kan gitu. Regulasi bikinan manusia kok. Bisa salah, nggak sempurna. Tapi lebih baik yang bisa salah dan gak sempurna itu dijalankan secara konsisten sesuai regulasi. Ketimbang udah gak sempurna, ya kadang dipakai, kadang jadi dikaretkan. Ya itu kan lebih kacau. Lalu simple sih, aku sih gini, kita ngomong Indonesia bener ya. Kita ngomong lebih besar lagi, contohnya. Kenapa kok Jawa Timur atau Surabaya nih punya begitu banyak talenta?
Penyebabnya adalah karena partisipasinya tinggi. Oke. Ya klub Liga 1 dari Jawa Timur paling banyak se-Indonesia. Ya. Klub Liga 2 nggak tahu sih, tapi Liga artinya 3 cukup Liga banyak. 3 banyak dari Jawa Timur kan. Itu yang pertama. Kita balik lagi ke Surabaya. Jumlah partisipasi yang besar, kan itu kan nanti elitnya tuh kayak mengerucut ke atas kan. Iya, iya. Kalau partisipasi di bawahnya itu besar kan, menengah ke atas ke elit kan juga banyak. Ya kalau nggak ada kan gimana? Ya makin dikit. Itu ngomong partisipasi. Lalu kita ngomong tentang kualitas guru atau kualitas pelatih. Ya kita percaya nggak sih bahwa kalau mau punya masyarakat yang terdidik, pinter, maka kita harus punya guru-guru yang pinter dan banyak, ya kan? Nah ini kita contoh ambil sampel di negara Eropa aja yang sudah maju. Dalam konteks kritik ya, ini dalam konteks kritik, bukan wah karena mereka udah keren banget, enggak. Kita ambil contoh Inggris keren kan, kompetisinya paling maju dong, tapi kenapa nggak juara-juara? Nah ini balik ke tadi, kompetisinya bagus, nomor 1 loh kompetisinya sedunia, oke. tapi kok nggak juara-juara? Faktanya adalah fakta 2017 sebelum-sebelumnya ya. Ini saya punya data 2017 soal jumlah pelatih dan pemain asal Inggris, bukan pelatih asal Inggris yang punya lisensi UEFA Pro. Inggris itu cuma punya 400-an orang. Sedikit ya? Oh sedikit dong. Untuk sekelas Inggris itu sedikit banget dong. Bandingkan dengan Spanyol yang hampir 3.000. Italia dan Jerman hampir 3.000. Maka logikanya begini. Liga Italia umpama. Mereka punya pelatih UEFA Pro itu hampir 2.000 ya. Yang terserap 2.000 atau 3.000? Hampir 2.000. Hampir 2.000, yang hampir 3.000 itu Spanyol. Spanyol dan Jerman. Spanyol, Jerman juga hampir sama kayak Italia. Yang paling banyak Spanyol. Oke. Bayangin, yang terserap itu maksimal menurutku di level paling atas itu maksimal 40 mungkin. Lihat ya, tim Serie A berapa? Ada 20 ya. 18 ya. Nah tapi kan yang terserap jadi pelatih karena ada pelatih asing dan paling mungkin 10 atau belasan. Tapi Italia kan udah termasuk banyak pelatih lokalnya ya. Paling banyak. Lalu belum lagi yang di Serie B atau yang Serie C. Mungkin daya serapnya dalam negeri 50. Lalu daya serap luar negeri artinya mereka yang melatih ke klub luar kayak ke Real Madrid, Ancelotti kan, lalu atau Conte ke Spurs. Mungkin kita anggap sama negara kecil-kecil lain, entah di Rusia, entah di mana, kita anggap 50 juga lah. Baru 100 kan. Nah itu masih lebih dari 1.000 lagi itu melatih di mana? Nganggur kan? Enggak mungkin. Mereka kalau nggak jadi asisten berarti mereka ngelatih di akademi. Mereka latih di grassroots. Bayangin logikanya kan dokter ini ya. Ya. Disuruh ngajar SD. Dan mau mereka. Dan ya karena memang ya begitu, mau gimana lagi gitu. Dan SD-nya juga serius, profesional. Ya bayanginnya seperti itu. Nah korelasi dengan Indonesia, iya boh. Korelasi dengan Indonesia silahkan di googling jumlah AFC Pro di Indonesia. Jumlahnya? Paling nggak sampai 30 atau mungkin 30, mungkin belakangan mungkin udah tembus 30 sih. Ya, dari sekian ratus. Ya sekitar itulah. Angel loh. Itu kenapa mereka kita pelatih kita hanya mendapatkan ya kurang lebih more or less 30 yang punya AFC Pro. Kendalanya kalau pandangan sampean kenapa sedikit? Jerman pernah mengalami fase ini. Jerman awal 2000 fase ini. Lalu mereka mengalami kegagalan era Balak itu. Kan keren kan sebenarnya, tapi kan enggak. Itu membuat kemudian mereka belajar untuk fundamental sepak bola. Salah satunya adalah menambah jumlah pelatih. Salah satunya juga adalah biaya untuk perolehan lisensi dan sebagainya itu menjadi
lebih mudah atau ada beasiswanya untuk itu. Ya simpelnya beasiswa kalau di Indonesia kan sudah terbiasa beasiswa untuk guru ataupun dosen. Kan biaya pendidikannya kan juga tinggi, umpama kayak untuk jadi doktor, untuk jadi master, baik di dalam negeri ataupun luar negeri, logikanya tetap tinggi lah ya. Ya sama seperti mungkin sertifikat pelatih lebih rendah sih dari biaya pendidikan kata panjang juga gitu. Dari biaya S3 gitu. Tapi kan juga harganya tinggi. Oh, berarti kita terkendala biaya. Bukan hanya biaya, tapi jumlah kegiatannya juga, jumlah pelatihannya juga nggak banyak. Oke. Jadi kesempatan juga. Jadi dalam 1 tahun untuk level yang paling bawah, lisensi yang paling bawah yang dilakukan oleh asprof. Nah itu ada beberapa banyak di Indonesia untuk lisensi yang paling bawah. Kemudian makin naik. Jadi orang yang mau mendapatkan lisensi mungkin banyak ya, tapi kalau acaranya sedikit gimana gitu loh, sekolahnya sedikit gimana, kursusnya sedikit gimana. Berarti perlu memang memperbanyak jenjang, ya memperbanyak kegiatan-kegiatan untuk pelatihan-pelatihan, memperbanyak pelatih dengan level tertinggi gitu. Level tertinggi ya UEFA Pro berarti. Tapi kan gimana juga mau memperbanyak level UEFA Pro kalau level UEFA Pro, level AFC Pro. Kalau level AFC A juga nggak terlalu banyak. Lalu AFC B akhirnya Liga Indonesia banyak pelatih asing. Apa karena itu? Iya. Banyak kadang minjam lisensi itu artinya kan ada pelatih-pelatih tertentu yang lisensinya FC Pro. Ya dipinjem. Ada dong. Boleh disebut? Nggak usah disebut. Sama-sama sudah tahu gitu. Jadi kadang cuma pinjem nama doang untuk bermain di level Asia kayak di Piala AFC. Ya dicek aja lah ada berapa sih tim Indonesia yang main di Piala AFC gitu. Nah, tim mana yang minjem lisensi kepada pelatih yang AFC Pro. Lur, pinjam meminjam itu tidak hanya SIM kayak nyetir gitu loh, kayak nyetir harus sepeda motor. Ternyata lisensi kepelatihan pun bisa. Wah, ini gawat. Itu fenomena Bung Ilham kalau saya lihat. Sudah terjadi lama. Dari dulu lama. Udah lama. Kalau kita terbiasa dengan kubilang tadi gitu loh, nggak konsisten terhadap aturan. Umpama Liga 1 aturannya pilihannya ini ibaratnya FC Pro, atau kita memastikan aja dulu yang jelas ini untuk Liga 1 pelatihnya levelnya harus apa. Ya kalau FC Pro ya maka harus AFC Pro, kalau AFC A harus AFC A, kalaupun lebih rendah lagi AFC B harus AFC B minimal kan. Seragam. Ada klaster ya. Nah, jangan kemudian ada dispensasi kepada klub-klub tertentu karena lisensi dari pelatihnya itu kan notut. Oh itu terjadi di liga kita. Ada dispensasi. Kadang ada dispensasi kayak gitu itu loh. Ya kalau memang nggak ada atau nggak ada orangnya cari yang lain gitu. Ya ini aturan kan, namanya ini cuma aturan gitu. Ya udah ikuti aja aturan itu. Jangan minta dispensasi terus gitu. Klub juga punya kebiasaan minta dispensasi dalam konteks itu. Berarti memang bisa disiasati. Ya di sepak bola kita kan semuanya bisa disiasati. Menarik. Bu Ilham tadi nyinggung soal Jerman. Toh Jerman sendiri juga ketika juara dunia 2014 itu apakah keberhasilan Jerman memperbanyak pelatih dengan lisensi yang UEFA Pro itu? Kebetulan jenengan datang ya waktu Piala Dunia 2014 itu di Brasil. Di Brasil. Bung Ilham ini dulu ketika jadi wartawan olahraga liputan Piala Dunia 2014, Piala Euro Champion, final Liga Champion 2011 ya? Ya di London, lalu kemudian Euro 2012 di Polandia Ukraina. 2012 di Polandia Ukraina. 2016 di Prancis. Atmosfer di dalam stadion ketika sampean itu liputan di beberapa negara dengan di Indonesia.
supporter kan hampir sama atmosfernya ya di setiap turnamen. Tapi pasti sampean akan merasakan ada hal yang berbeda. Aku punya anggapan seperti ini. Semua supporter itu sama saja dimanapun negaranya. Hanya mungkin ada beberapa tradisi-tradisi tertentu yang berbeda sama aturan-aturan di negara tersebut yang berbeda. Kalau nggak ada aturannya ya ngaco juga sebenarnya. Contohnya Inggris, ya ibaratnya kayak gitu. Lalu kalau kita ngomong kegairahan, kita lebih cocok dicontohkan dengan model Amerika Latin. Oke. Jadi kalau kenapa Euro itu nggak sekeren Piala Dunia ya karena nggak ada fans Amerika Latin. Ya. Wah seru banget mereka sangat. Ya party senang atraktif banget, sangat atraktif. Kalau Eropa masih banyak yang kaku-kaku kan, kayak Jerman gitu, aduh kaku banget supporternya. Kalau ya ibaratnya seperti itu. Artinya kita ngomong, artinya kadang orang mau nanya, mereka rusuh nggak sih? Ibaratnya gitu. Ya rusuh juga sama aja dengan supporter di kita. Tapi mau rusuh di event apa dulu? Oke. Ya kayak di Brasil gitu. Ya itu polisinya kamu ditembak beneran kalau terlalu macam-macam. Ya beneran ditembak gitu loh. Ya. Kita kembali ke sepak bola nasional kita. Dulu kita punya dua kompetisi. Namanya Galatama dan Perserikatan. Ada dua sisi yang berbeda, yang Galatama ini semi pro, tidak ada promosi degradasi, sedangkan yang kompetisi Perserikatan itu ya sama mayoritas kan punyanya tim pemerintah. Nah setelah dilebur, semua tim kan wajib punya badan hukum. Tapi ketika sudah bergerak ke sini, prestasi kita mandek. Ini apa yang menyebabkan? Terutama di level internasional ya. Banyak sih. Jadi ini salah satu kita bisa bilang kompetisi kita yang bisa menghasilkan kemudian pemain yang lebih baik memang terakhir Galatama dan Perserikatan era lawas ya. 90-an awal. Wah, ya. Terakhir kan mungkin sekitar 92 ya. 92 atau 93. Waktu itu kalau setelah itu Ligina kan Liga Dunhill tuh ya. Ya. Sorry aku masih kecil banget itu. Ini bukan sok muda tapi memang aku masih kecil banget. Cuman ya sebagai penonton bola ya menikmati era itu. Hanya kan problemnya tim-tim Galatama itu penontonnya kan dikit. Ya kan? Paling berapa sih tim Galatama yang penontonnya? Ya, yang paling banyak itu Arema, Niak Mitra, Arema, Bandung Raya, Pelita Jaya aja yang artinya jor-joran gitu. Ketika itu harusnya secara mereka bisa datengin main bintang, tapi kan penontonnya dikit. Di sisi lain ada Perserikatan, penontonnya lebih banyak. Ya, sifat kedaerahannya lebih tinggi. Iya, karena kedaerahannya lebih tinggi. Kalau Surabaya itu kan beruntung karena bahkan Asyabab Salim Group aja lumayan menontonnya kan. Ada 3 waktu itu kayaknya, 3 tim di Surabaya. Mitra, Asyabab dan Persebaya. Nah, kita terakhir juara atau di level ASEAN itu adalah emas 91 SEA Games. Itu logikanya adalah hasil dari Perserikatan dan Galatama. Kemudian ketika dilebur menjadi liga awal embrio dari sekarang kita ngomongin Liga 1 ini, yang dulu namanya Liga Dunhill itu, yang kemudian lanjut Liga Kansas, apa semacam-macam kan. Di awal Liga Dunhill lah, karena aku masih kecil lihat, wah Dunhill, pertama kali ngelihat, Dunhill. Masih ada nggak itu produknya Dunhill tuh? Masih lah. Oh masih ya. Yeah. Cuman kita ngobrol di luar nanti. Intinya itu. Nah setelah itu kita nggak pernah berprestasi lagi untuk dalam arti juara di level entah dulu belum AFF ini kan Piala Tiger. Ya, kita nggak pernah juara. Kita nggak pernah juara. Terus juga pernah ada Piala Raja Thailand dulu. Padahal kan ambisinya adalah liga ini menjadi lebih baik. Tapi ternyata enggak, berarti jalan di tempat. Galatama dulu kompetisi antar perusahaan diadaptasi oleh
Jepang untuk kompetisi antar perusahaan yang kemudian berkembang menjadi J-League. Oh, oke. Ya kan di tahun-tahun itu juga Ya, jadi awal 80-an itu kan kalau tahun nggak salah sebelum beberapa tahun sebelum Piala Dunia 94. Maksudnya tahun-tahun di bawah itu. Dan kita juga pernah, Yakobi itu pernah main di Jepang. Ya, pernah main di Jepang. Kembali ke tadi soal banyaknya pemain asing, pemain Indonesia yang berkesempatan di luar negeri. Apakah itu bisa menjadi pijakan bahwa kita bisa mereformasi Bisa, sebuah prestasi internasional? bisa. Raja Nainggolan, Belum terjadi ya? kita logikanya begini ya. Raja Nainggolan itu ya mungkin karena keturunan sehingga ototnya mungkin berbeda. Tapi yang membuat dia bisa menjadi pemain di level elit begitu kenapa? Karena lingkungan. Emil Audero juga seperti itu. Itu juga dipengaruhi kan banyak. Lingkungan itu adalah kita ngomong soal makanan. Makanan itu akan membentuk otot dan lain sebagainya kan. Nah, pemain-pemain muda kayak Egy yang artinya mereka bermain di luar, ikut tradisi luar dalam konteks gizinya seperti apa, bersikapnya seperti apa. Ya contohnya lah, beberapa kali mungkin Sintayong ataupun si Asnawi itu ngomong ketika mau latihan, ketika jam mau latihan, kalau di sini pemain-pemainnya itu mungkin belum siap atau apalah, tapi kalau di sana umpama jam 9 mereka sudah datang, sudah dalam kondisi benar-benar siap untuk berlatih. Bahkan sampai pada level kayak begini. Andrea Pirlo dalam bukunya dia ngomong, ngapain sih kita nih pakai pemanasan segala, udah langsung main aja lah. Kenapa? Karena mereka sudah terbiasa sebelum jam mereka latihan mereka udah pemanasan duluan gitu. Iya. Mereka sudah pemanasan, mereka kadang sudah mereka sudah bersiap itu dalam artian sudah siap untuk. Nah, hal itu kan nggak bisa kemudian tradisi seperti itu kan nggak mudah. Maksudku gini. Bayangin umpama klub A di Indonesia nih, klub A gitu di Indonesia. Ada pemainnya 1 gitu, jam latihan jam 9. Wah, dia jam 8 gitu udah datang setengah 8 udah latihan duluan. Konco-konconya ngomong, "Lah, posisi iki koyo kate jadi pemain bintang ae rek." Hal-hal kayak gitu bisa merusak mental seorang pemain. Ya karena memang tradisi kita nggak gitu. Di sana ya enggak biasa pemain. Selain itu, tim Indonesia mana sih yang punya lapangan sendiri, bener-bener lapangan sendiri sehingga kayak gini, ada pemain, aku pengen nambah latihan, dia langsung aja masuk lapangan atau sebelum ini. Kalau sekarang kan di sini, contoh lah, Persebaya ini kan termasuk tim yang di Indonesia paling profesional. Ya, tapi paling profesional. Tapi kan juga mereka masih sistem nyewa lapangan kan. Artinya berangkat pakai bis bareng-bareng dari mes, turun umpama latihannya jadwalnya jam 4, ya udah masuk jam 4, latihan selesai jam setengah 6 umpama, ya selesai, ya udah pulang. Ya kalau bagi tim. Nah, ini balik lagi ke cerita Niak Mitra. Niak Mitra itu kan dulu punya mes yang ada lapangan kecilnya itu daerah apa itu namanya tuh. Aku pernah diceritain orang-orang Hanafing dan lain sebagainya itu ngomong ya mereka punya mes dan ada lapangan kecil yang untuk mereka menambah porsi latihan mereka sendiri. Umpama pengen latihan crossing doang atau pengen latihan penalti doang atau pengen latihan tendangan bebas aja, dan itu kan sering dilakukan oleh pemain-pemain pro. Nah, kalau nggak ada lapangannya gimana? Itu simpel ya. Kualitas latihan. Iya, karena hal-hal sederhana itu ya pasti mempengaruhi dong. Dulu kita pernah punya pemain Indonesia yang main di luar negeri seperti Kurniawan. Tapi kita juga prestasinya nggak bagus-bagus banget. Apa mungkin karena waktu itu nggak banyak pemain asing kan nggak salah itu ada Kurniawan sama Bima Sakti yang dimain di Swiss. Kurniawan, Bima Sakti sama Kurnia Sandi doang kan. Nah sekarang kan kita kalau nggak salah ada 1, 2, 3, 4. Kebetulan kan Bakot kan bukan dari sini tapi memang dia punya keturunan dari sana, dari orang keturunan Indonesia. Kita kan baru punya Witan, terus siapa satunya Egy dan satunya lagi adalah Asnawi.
Apa perlu diperbanyak Iyalah diperbanyak. atau jangan sampai mereka pulang seperti kejadian Kurniawan, prestasi apa namanya, pengalaman-pengalaman sebelumnya bahwa dia pernah di sana tapi sebentar kemudian dia pulang. Gini lah, tantangan bagi pemain sepak bola Indonesia main di luar negeri itu nggak melulu hanya soal kesempatan bermain. Lah bayangin anak usia belasan kan mungkin atau maksimal 20 atau 20-an awal gitu. Dia tercerabut dari akarnya di Indonesia, dari tradisinya, dari gaya makannya. Kalau mereka pindah ke klub di kota besar, ya umpama minim Gdansk, itu Gdansknya, Lesia Gdansknya itu kan itu lumayan, itu kota lumayan besar. Ada orang Indonesianya juga di sana. Kayaknya ada masakan Padang di Gdansk itu. Enggak serius. Lur, menarik. Oh enggak Warsawa yang ada masakan Padang. Nah, berarti kita perlu jalan-jalan sana. Kebetulan Mas Ilham ini juga senang masakan Padang. Meskipun dia sebetulnya orang Kupang, orang NTT, senang masakan Padang. Oke lanjut. Jadi bayangin aja gini lah siapapun mainnya. Kita aja lah. Kita yang mungkin apalagi udah yang semakin tua semakin susah beradaptasi. Lebih mudah kan kalau masih remaja gitu. Mereka kan datang itu di kota kecil umpama. Kota kecil yang ya nggak ada orang Indonesianya, nggak bakalan ada makanan Indonesianya. Mereka harus beradaptasi makanan, beradaptasi lingkungan, beradaptasi cuaca yang dingin begitu. Tantangannya berat banget. Jadi tantangannya bukan hanya tantangan yang ada di lapangan, yang lebih sulit adalah tantangan mereka beradaptasi dengan lingkungan. Sehingga berat banget. Bener kata Kurniawan, ya kita jangan terlalu heboh dengan pemain kita yang baru mau akan berangkat ke luar negeri. Karena tantangannya adalah ketika mereka sudah berada di sana. Era sekarang, kangen gitu bisa langsung WhatsAppan atau video call. Ya era Kurniawan, pakai apa? Ya. Ya aku bisa memahami Kurniawan pasti stres banget dia di sana. Aku keluargaku dari Kupang, lalu kemudian aku disekolahin di Jogja waktu SMP. Ya di minggu pertama nangis terus. Padahal sama-sama masih di Indonesia ya. Hanya mungkin perbedaan bahasa gitu kan, orang NTT lalu ke Jawa ada perbedaan bahasa, kultur dan lain sebagainya. Tapi kan masih Indonesia. Masih menjangkau lah. Umpama kalau gak betah aku mulai masih menjangkau lah NTT sama. Nah bayangin itu dia di Itali sana, keluarganya di Magelang, dan di zaman itu nelpon aja mahal banget kan, internasional zaman itu. Sekarang orang ya maaf ini mungkin generasi sekarang nggak begitu relate dengan era itu. Tapi era itu ya era kita, mungkin saya kuliah awal-awal aja era di mana kalau nelpon ke rumah aja masih pakai interlokal ke wartel kan. Sekarang mana ada wartel kan. Semua sekarang udah gampang komunikasinya. Itu juga membuat mereka kesulitan beradaptasi. Tapi di sisi lain mereka juga kemudian belajar terhadap banyak tantangan. Pengambilan keputusan harus lebih sabar. Tuntutan untuk survive. Iya. Jauh lebih tinggi era dulu. Iya. Termasuk bagi yang era sekarang, termasuk bagi Egy, bagi Witan, bagi mungkin Asnawi. Mereka kan jauh sekali dari rumah. Tantangan mereka kan sehingga ketika mereka datang balik bela timnas, ya mereka sudah menghadapi tantangan yang lebih berat di klubnya masing-masing. Tantangannya ketika harus tuntutan dari supporter bahwa Indonesia sudah terlalu lama tidur. Itu bisa jadi beban nggak bagi? Iyalah beban lah bagi pelatih model apapun, bagi pemain model apapun, dan keputusan Sintayong untuk ambil kemarin AFF dengan pemain muda-muda gitu ya bagus. Ya pertama dalam konteks jeleknya belum banyak yang teracuni kompetisi. Karena aku hitung ada kayak Ridho itu kan baru main kompetisi mungkin tahun ini ya. Kemarin sudah ada. 2020 kan terhenti. Oh iya. Kan nggak bisa dibilang satu kompetisi kan? Iya. Pratama Arhan juga kayaknya juga. Berarti memang Sintayong memunculkan pemain-pemain baru. Kalau sampean bilang
belum pemain yang belum terracuni. Ya terracuni sing ya apa sih? Iki menarik iki ya. Ngene ae lah. Diracuni gawe anu iku, gawe Nontonan permainannya Rian, Pratama Arhan, pokoknya yang tim-tim Indonesia atau Dewangga gitu di timnas. Nah, tonton juga gimana mereka main di klub. ah iya beda. Apakah sebagus mereka di timnas? Kenapa itu terjadi? Nggak tahu aku. Iya. Aku nggak tahu. Aku bukan pelatih, nggak tahu aku. Tapi ya gambarannya, ya kenapa sih? Ya. Pertanyaan besarnya, kenapa kok mereka Pratama Arhan tuh keren banget. Mama Rian lah, keren di timnas itu. Ya kenapa kok di Persebaya Rian itu sering sama boneka sering wah kok mainin ini. Berarti racun itu macam-macam ya bentuknya? Macam-macam, bisa macam-macam. Mungkin nggak cocok, nggak cocok artinya nggak cocok pola pelatihannya, nggak cocok dengan artinya nggak ada kesamaan standar. Oke. Entah standar permainan, standar pelatihan, beda. Kalau di luar kan di Eropa dan sebenarnya standarnya sudah hampir sama semua kan. Racun itu dudu racun tikus lho, bahaya racun tikus itu. Gak iso main kompetisi kemarin. Jadi ya banyak faktor. Jadi kita nggak bisa menyalahkan si pelatihnya ya, nggak bisa menyalahkan Aji gitu, nggak seperti itu karena ada banyak faktor yang mempengaruhi. Atau mungkin pola permainan yang diinginkan berbeda karena Rian lebih efektif ketika tim dalam kondisi bermain garis pertahanan lebih rendah. Rian juga bisa main di double. Nah ini yang berbeda. Kadang jeleknya dalam tanda kutip pemain yang bisa di banyak posisi itu kan akhirnya ya gitu, itu keunggulan dia tapi kemudian ya kalau salah belum digunakan tereksplor ya sulit juga. Sama kayak gini aja, kita nggak usah ngomong jangankan yang Indonesiaan ya, yang luar negeri. Lukaku di tangan Conte kayak gimana? Bagus memang. Lalu kemudian sekarang kayak gimana? Nah, ini hal yang simpel aja. Hal yang sederhana lain tentang bagaimana level profesional seorang pelatih atau klub. Mauricio Pochettino itu ketika sebelum Spurs itu mana ya? Kalau nggak salah Southampton. Insya Allah nggak salah itu. Dia itu bahkan mengatur sampai pada level spray. Jadi spray sama sarung bantal seluruh tim itu di laundry di tempat sama. Kalau dibawa pulang ke rumah pakai ya spray itu. Kalau di hotel juga pakai spray itu. Kenapa itu? Itu karena agar mereka tuh kan pemain bola ini kan sering berpindah-pindah hotel. Ya kita bayangin kita kalau pindah ke tempat baru itu kan sering nggak ya ada sih orang yang apapun langsung pelor langsung tidur, tapi kan secara umum ada bau yang berbeda, entah bau baru dan lain sebagainya, mereka harus beradaptasi lagi kan. Kalau baunya sama ya kayak di rumah gitu. Mereka udah berarti memang menciptakan humi. Ya. Hal sekecil itu, sekecil spray aja dipikirin. Oke. Oh, kita kan masih kejauhan. Jadi banyak ternyata banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan prestasi sepak bola kita itu terhenti. Pertama sorotannya Bung Ilham tadi soal kompetisi yang belum rapi, belum bagus. Kemudian ada juga kritikan tentang hal-hal non teknis, misalnya upgrade kepelatihan, kemudian lisensi klub, kemudian masalah makanan, nutrisi, meseur. Lek cedera rek yo pijete yo nang gone meseur sing genah, ya kan? Terus ke dokter ahli tulang, engko cedera dokter kandungan. Ini aku jadi ingat. Bayangin. Apa itu? Tim Liga 1 dokter yang dipakai dokternya palsu. Nah, nggak masuk akal tapi ya Indonesia. Sudah lah ya. Nggak masuk akal tapi ya Indonesia. Nggak kok bisa lolos gitu tadi kan. Sembarang itu bisa disiasati. Dokter dokter bukan dokter yang untuk menangani masalah tulang, masalah nutrisi, dipakai untuk ini malah kalau yang PSS tuh bukan dokter sama sekali loh. Bukankah di level yang paling bawah pun dia banyak? Bukan dokter. Jadi bukan dokter, dia dokter palsu.
Jadi aku ngaku-ngaku jadi dokter sebuah klub. Oke, itu sudah terungkap. Sudah dong, nggak tahu hilang kemana. Harusnya masuk hukum. Ya. Karena dia pernah katanya di level timnas juga pernah di level junior. Lalu sekarang isu yang lagi menarik kita ngomong soal konsistensi aturan itu adalah ini loh jumlah pemain yang main Liga 1 yang kena Covid itu lagi tinggi-tingginya loh. Persib ini mungkin ada berapa? Arema sebelumnya kayaknya sekalipun nggak mengakui tapi beredar banyak itu pemainnya terpaksa absen karena Covid. Lalu kemudian yang Persib ini mungkin ada sekitar 9-an pemain mungkin kena Covid. Padahal dengan sistem bubble. Berarti kan ada kebocoran. Ada kebocoran artinya mungkin mereka jalan-jalan berinteraksi dengan orang luar dan sebagainya. Nah itu yang ku bilang adalah konsistensi kita menegakkan aturan itu memang masih rendah. Kita banyak sekali masukan-masukan insight dari Mas Ilham. Dulu ini juga pengalamannya, portofolionya liputan di luar negeri, kemudian di beberapa klub, termasuk Deltras pun pernah. Di Deltras pun pernah karena Deltras itu adalah tim paling sakti ya. Tim paling sakti dulunya. Pernah menjadi tim paling sakti yang nggak bisa degradasi. Terima kasih, kita akan ketemu kembali dalam kesempatan yang berbeda. Matur nuwun.